Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Aprilia, mahasiswi akuntansi di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Hari ini, saya ingin membahas mengenai teori perilaku konsumen. Menurut Kotler dan Keller, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Sedangkan menurut Sunyoto, perilaku konsumen dapat didefinisikan kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang atau jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dalam penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Perilaku konsumen memiliki kepentingan khusus bagi orang yang dengan berbagai alasan berhasrat untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku tersebut, termasuk orang yang kepentingan utamanya adalah pemasaran. Tidak mengherankan jika studi tentang perilaku konsumen ini memiliki akar utama dalam bidang ekonomi, terlebih lagi dalam pemasaran. Dalam melakukan konsumsi, pasti ada beberapa perilaku konsumen yang bisa dipantau dan dianalisis. Menurut Kotler dan Keller, perilaku itu terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang diantaranya A. Faktor budaya. Nah, di faktor ini terdapat budaya. Yang pertama adalah faktor dasar yang paling menentukan dari keinginan dan perilaku individu. Perilaku individu dapat dipengaruhi dari lingkungan keluarga dan institusi lainnya. Kedua ada subbudaya, merupakan lingkup yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi secara lebih spesifik untuk partisipan dalam subbudaya. Yang ketiga kelas sosial, merupakan lingkungan yang memiliki tingkatan cenderung setara dan bertahan lama dalam suatu masyarakat yang saling berbagi nilai, minat, dan perilaku yang sama. Yang B ada faktor sosial. Di dalam faktor sosial terdapat kelompok referensi. Yang pertama merupakan keseluruhan kelompok yang mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kelompok referensi terdiri dari kelompok primer, kelompok sekunder, kelompok aspirasi, dan kelompok disosiatif. Kelompok primer adalah sebuah kelompok yang di dalamnya terdapat individu yang berinteraksi secara tidak formal dan berkelanjutan seperti keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja. Kelompok sekunder adalah sebuah kelompok yang di dalamnya terdapat individu yang berinteraksi dengan lebih formal dan tidak terlalu berkelanjutan, seperti masyarakat. Kelompok aspirasi adalah sebuah kelompok di mana terdapat individu yang ingin bergabung di dalam kelompok tersebut. Kelompok disosiatif merupakan sebuah kelompok yang ditolak oleh individu karena memiliki nilai dan perilaku yang tidak bisa diterima individu tersebut. Yang kedua, kelompok keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang paling berperan penting dalam sebuah masyarakat serta mempresentasikan kelompok referensi yang utama dan paling berpengaruh dalam kehidupan pembeli. Keluarga dalam kehidupan pembeli terdiri dari dua jenis. Pertama yaitu keluarga orientasi yang merupakan orang tua dan saudara kandung. Melalui orang tua, seseorang akan mendapatkan arahan terhadap agama, politik, ekonomi, serta dapat merasakan keinginan pribadi, harga diri, dan cinta. Kedua adalah keluarga prokreasi, yaitu pasangan suami istri dan anak-anak yang memiliki pengaruh secara langsung terhadap perilaku pembelian. Yang ketiga, peran dan status. Seseorang ikut berperan serta dalam kelompok, klub, dan organisasi yang dapat menjadi pusat informasi penting dan membantu mendefinisikan posisi seseorang berdasarkan peran dan status dalam kelompok tersebut. Peran merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang dan setiap peran yang menyandang status. Orang cenderung memilih produk yang dapat mencerminkan dan mengkomunikasikan peran dan status yang dikehendaki dalam masyarakat. Yang C ada faktor pribadi. Di dalamnya terdapat yang pertama usia dan tahap siklus hidup yang berpengaruh terhadap selera dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dari setiap individu. Orang dewasa telah melewati perjalanan hidupnya yang berubah setiap masanya. Hal ini tentu akan memunculkan kebutuhan baru seperti kebutuhan jasa perbankan, pengacara, dan konsultan pernikahan. Kedua, pekerjaan dan keadaan ekonomi. Konsumsi dari individu juga dipengaruhi oleh pekerjaan dan keadaan ekonomi. Maka dari itu, pemasaran harus berusaha mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang memiliki minat di atas rata-rata terhadap barang dan jasa tertentu. Selain itu, keadaan ekonomi sangat mempengaruhi pilihan barang dan jasa yang akan dikonsumsi oleh setiap individu. Ketiga, kepribadian dan konsep diri. Kepribadian merupakan serangkaian sifat psikologis dari setiap individu yang menimbulkan reaksi yang relatif konsisten dan bertahan terhadap lingkungan. Dengan adanya kepribadian dapat menjadi suatu variabel dalam menganalisis perilaku pembeli. Yang keempat ada gaya hidup. Pola hidup yang tergambar dalam kegiatan, minat, dan pendapat dari setiap individu disebut dengan gaya hidup. Gaya hidup menggambarkan interaksi individu dengan lingkungannya. Yang D ada faktor psikologis.
Di dalamnya terdapat yang pertama motivasi. Setiap individu mempunyai beberapa kebutuhan yang bersifat biogenik yang timbul dari keadaan tekanan psikologis seperti rasa lapar, rasa haus, maupun rasa tidak nyaman. Selain itu terdapat kebutuhan yang bersifat psikogenik yang timbul dari keadaan tekanan psikologis seperti kebutuhan atas pengakuan, penghargaan diri, dan rasa memiliki. Ketika kebutuhan menjadi motif dan meningkat sampai intensitas yang cukup akan mendorong seseorang untuk bertindak. Kedua, ada persepsi. Seseorang yang sudah termotivasi akan siap untuk bertindak terhadap sesuatu hal. Bagaimana orang tersebut bertindak dipengaruhi oleh pandangannya tentang situasi. Persepsi merupakan suatu proses ketika seseorang memilih, mengatur, dan menerjemahkan informasi yang ada untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Persepsi dalam dunia pemasaran lebih bermakna daripada realitas. Karena dengan terdapatnya persepsi, konsumen akan berpengaruh terhadap perilaku aktual konsumen. Namun setiap orang dapat mempunyai persepsi berbeda terhadap objek yang sama karena terdapat 3 proses pemahaman, yaitu atensi selektif, distorsi selektif, dan retensi selektif. Ketiga, ada pembelajaran. Pembelajaran dapat memberikan perubahan dalam perilaku individu yang berasal dari pengalaman hidup. Keempat, ada memori. Memori terdiri dari memori jangka panjang dan jangka pendek. Memori jangka panjang merupakan memori yang paling diterima dengan membentuk asosiatif di mana dalam model tersebut seseorang menganggap pengetahuan tentang merek konsumen merupakan informasi dalam memori dengan berbagai asosiasi yang saling terhubung. Asosiasi merek terdiri dari pengetahuan, perasaan, persepsi, citra, pengalaman, kepercayaan, sikap, dan lainnya yang berhubungan dengan merek. Perilaku konsumen memiliki kepentingan khusus bagi pihak yang memiliki hasrat untuk mempengaruhi perilaku, termasuk mereka yang kepentingan utamanya adalah pemasaran, pendidikan, dan perlindungan konsumen, serta kebijakan umum. Dilihat dari pengkonsumsian suatu produk, perilaku konsumen dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, perilaku konsumen rasional. Suatu kegiatan konsumsi bisa dikatakan rasional jika beberapa hal ini diperhatikan. Pertama, produk tersebut bisa memberikan kepuasan dan nilai guna yang optimal. Kedua, produk tersebut memang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Ketiga, kualitas atau mutu produk tersebut terjamin atau baik. Harga suatu produk sesuai dan setara dengan kemampuan yang dimiliki oleh konsumen. Nah, yang kedua ada perilaku konsumen irasional. Suatu perilaku yang dilakukan oleh konsumen biasa dikatakan irasional apabila konsumen melakukan pembelian produk tanpa memperkirakan kegunaan dari produk tersebut. Contohnya, tertarik dan terpukau pada promosi dan iklan dari suatu produk baik melalui media cetak, elektronik, ataupun sosial. Lalu yang kedua, merek yang dimiliki hanya merek terkenal. Ketiga, mengutamakan gengsi atau prestis. Lalu terdapat 2 teori pendekatan perilaku konsumen, yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Perilaku konsumen ini sangat didasar dengan motivasi dan kebutuhan konsumen itu sendiri. Pendekatan tersebut antara lain yang pertama pendekatan marginal utility atau kardinal. Kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang dapat dinyatakan secara kuantitatif sehingga konsumen berusaha memaksimumkan kepuasannya. Yang kedua pendekatan indifference curve atau ordinal. Kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif sehingga perilaku konsumen dalam memilih barang yang akan memaksimumkan kepuasan ditunjukkan dalam kurva kepuasan sama. Hanya ini penjelasan dari saya, mohon maaf kalau misalkan banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.